Jakarta sama gempa yang berpotensi terasa di Jakarta tuh udah bisa mereka get image-nya dengan directory URL-nya itu udah ada otomatis gitu Mas. Jadi pas saya buka kemarin yang di database Langgam itu masih belum ada URL directory-nya gitu Mas. Oh, oke, directory URL. Kebetulan saya tidak memasukkan itu di dalam database karena itu biasanya apa namanya hanya untuk rawan alamat ya. Iya Nanti Mas. bisa penamaan alamat itu Penamaan bisa nanti alamat kita directory. tambahkan nanti di scriptnya aja Mas. Di scriptnya nanti bisa di ini kan atau enggak nanti bisa juga kita tambahkan satu apa namanya satu script ya untuk merge dari apa namanya dari websitenya sampean dengan websitenya Langgam itu bisa di merge nanti untuk ijazahnya nanti bisa jadi satu itu juga bisa seperti itu. Itu nanti itu apa namanya nanti ya itu saya perlu ini Pak koordinasi juga sama Mas Noval juga terkait yang info MKG ini. ya. Paling tidak untuk tahap awal, jadi Mas Noval udah bisa masuk ke akses ke data direktur ini ya, yang di Langgam itu ya, file-file yang di peringatan ini. Apakah itu yang mau dijadikan file utama, atau karena kan Mas Noval bikin interface buat para petugas operasional MEWS dan TWS untuk menginput data. Kemarin kan disiapkan oleh Noval dan ternyata Mas Hakim juga buat sendiri untuk Langgam. Nah, dengan dua website itu kelihatannya agak ribet karena petugas harus ngisi 2 kali ya. Akhirnya saya berpikiran bagaimana bikin satu inputan. Jadi inputannya mau dipakai websitenya Noval atau Hakim untuk push datanya. Jadi data dari MEWS sama TWS itu datanya apakah dari website. Nah itu ya Pak. Nanti mungkin ada sedikit apa namanya nanti mungkin di luar apa namanya di luar Zoom ini mungkin ada hal yang mau sebenarnya Akan rencananya lebih terbuka aplikasinya. Ya, jadi apa yang sebenarnya ada di server itu juga sebenarnya bisa diambil sama Mas Novel untuk apa namanya API, bisa apa namanya bisa diambil semuanya. Nah ini kan sebenarnya API ini juga kemarin sebenarnya saya gunakan juga untuk apa namanya untuk mengambil dari aplikasi juga. Ini sebenarnya saya juga bikin API-nya untuk apa namanya post and request dan sebagainya ada di sini juga. Tapi saya berpikirnya kalau ini terlalu banyak ini apa namanya satu folder, maka saya apa jadikan satu di sini. Ini sebenarnya juga di sini aja. Ya khusus Langgam. Di sini juga ada konektor ini sebenarnya bisa di request. Ini folder akun ini. Folder akun ini sebenarnya bisa di request pakai di get, post, bisa pakai Postman juga kalau bisa Mas Novel nanti bisa coba pakai Postman itu bisa langsung ini bisa langsung di request dari kalau seumpamanya MRT mau mengembangkan apa namanya aplikasi tersendiri. Dia bisa menggunakan apa namanya API ini, alamat ini, itu bisa dia bisa menggunakan get dan post ada di sini. Itu bisa langsung digunakan langsung apa yang dipost oleh apa namanya rekan-rekan yang ada di balai itu bisa langsung tampil. Nah, itu mungkin. Tapi ini sebenarnya kan fungsinya untuk di mobile device ya. Nah, nanti makanya itu perlu apa namanya koordinasi lagi Pak. Apa namanya database. Gitu. Jadi untuk API-nya Balai untuk customer, MRT, KI dan stakeholder lainnya lah. Jadi kita punya website khusus aplikasi API. Nanti jadi pihak MRT, pihak KI akan mengakses cuma satu alamat aja yang sudah dibuat sama Noval. Nanti Noval kalau mau ambil data-data yang ada sudah dipakai bersama, dipakai di aplikasi Langgam, dipakai juga untuk MRT,
Nah, itu teknisnya seperti apa nanti silakan didiskusikan lagi lah kalau memang perlu detail ya. Gimana, Val? Iya Pak, bisa Pak. Nanti saya diskusi sama Mas Hakim aja tuh langsung Pak. Masalah teknis Ya, ya. di sininya Pak. Ya, Pak. Baik. Dan saya menambahkan juga pada waktu beberapa bulan yang lalu kita ada koordinasi dengan UPT Semarang sama Lampung yang mereka sudah mempunyai apa namanya aplikasi website itu. Sebenarnya ini yang kemarin yang saya maksud itu apa namanya API ini. Jadi website mereka bisa menggunakan API ini untuk apa namanya melakukan permintaan. Jadi kalau ada permintaan apapun apa namanya yang terkait di langgam menggunakan API ini. Nah, makanya itu API ini bisa digunakan di semua UPT Balai 2. Itu seperti itu, Pak. Nah, dan database-nya juga jadi satu di kita. Seperti itu. Baik, kalau begitu. Tapi paling tidak untuk diskusi kali ini untuk kita sepakat bahwa kita perlu pengembangan untuk notifikasi dan inputan sesuai dengan provinsi ya. Tadi pilihannya kan tentunya teknisnya nanti Mas Hakim lah menentukan yang paling realistis dalam waktu dekat ini bisa diaplikasikan dan paling mudah. Karena kan ini yang mengerjakan ada dua ya, dari sisi karena tadi pilihannya apakah mau websitenya Mas Hakim mau dipakai atau Mas Naufal yang mau dipakai. Kemarin karena selama ini sudah dipakai dari MEWS maupun TWS yang pakai menggunakan website Naufal. Mungkin yang sudah familiar yang mana terserah pilihannya yang mana. Yang penting bisa selesai lah. Ini sebenarnya API yang bisa digunakan nah ini kan yang masukan ini sebenarnya tinggal nge-request alamat ini dengan memasukkan request-nya secara JSON to JSON. Nanti secara otomatis nanti akan terparsing juga. Dan alamat ini sebenarnya API Balai 2 untuk langgam. Yang nanti kemarin yang saya janjikan ke UPT untuk menyatukan aplikasi yang mereka sudah bangun agar terintegrasi dengan website langgam, Pak. Seperti itu. Ya. Mas Hakim ada komentar? Ya, Pak. Mas Naufal, komentar yang ini bisa? Kalau yang itu Pak, yang ada API-nya dari langgam tadi bisa di-linkkan ke API-nya kita, bisa nggak langsung dari API tapi langsung di API-kan lagi, bisa nggak itu? Mungkin dari kan yang input ini kan dari teman-teman MEWS sama TWS Pak. Mungkin dari segi UI-nya tuh mereka tuh yang lebih enak tuh inputnya dari mana Pak? Dari kami yang menyesuaikan Pak, dari back-end-nya nanti yang menyesuaikan. Mungkin dari pihak MEWS sama TWS saya itu Pak, kira-kira mereka tuh mau input di sisi mana gitu. Jadi kalau misalnya mau input di web saya, nanti tinggal langgamnya menyesuaikan sama web saya yang kita tanya. Pak mau di Mas Hakim, tinggal saya menyesuaikan ya. Gitu aja sih Pak, tergantungnya gimana Pak. Iya. Pak Darman dan timnya MEWS sama TEWS sudah pernah mencoba dua-dua website belum ya? Atau baru websitenya Mas Novel? Mas Novel udah share, pernah infokan ke websitenya Pak Hakim belum? Kemana? Belum ya? Oke. Sudah Pak. Silakan Pak Darman, apakah ada masukan? Iya. Oke. Ini terkait operasional ya gitu. Push info untuk di MEWS maupun TWS kan itu juga berkaitan dengan yang dibilang tadi Noval ya, gitu. MRT sama nanti KAI. Nah, kemarin sih kita baru bicarakan mengenai yang langgam dan mereka sudah mencoba. Karena kan dari langgam pun bisa untuk masuk ke medsos ya gitu. Nah sebelumnya yang MEWS kan sudah coba juga dari web ya Noval untuk yang MRT ya, yang untuk info MRT ya gitu. Nah
Itu makanya ini kebetulan nih ada teman-teman dari MWS juga nih gitu. Coba kita mintakan ini mereka maunya lebih ini dari mana gitu. Karena untuk langgam sendiri mereka kan baru lagi nih gitu, baru kemarin trial gitu. Ada beberapa hal juga yang kemarin disampaikan ke saya gitu. Awalnya yang mengenai PD-nya mereka gitu kemarin sempat dikasih tahu ke saya juga. Makanya coba nih saya minta pendapatnya nih. Ini ada Mbak Nelly ya, Nelly sama Santi, coba silakan deh. Ya, jadi Mbak Nelly, Mbak Santi, dari tim EWS itu yang nyaman mana untuk mempush data infonya. Jadi nanti sekali push itu tim Mas Hakim sama Noval otomatis akan mendeliver ke Langgam langsung ke aplikasi yang untuk stakeholder-nya Bali 2. Jadi yang penting dari teman-teman MEWS mana yang lebih nyaman sekali klik tapi semuanya udah terdapat gitu loh. Jangan satu-satu, sekarang sekali input untuk banyak penggunaan. Untuk Langgam juga dapat, untuk IPA-nya stakeholder kita juga dapat, gitu loh. Karena kan kemarin tim MBWS yang berkoordinasi dengan Mas Noval untuk websitenya, kalau memang ditentukan websitenya punya Mas Noval yang dipakai ya, yang paling familiar yaitu ya udah tinggal dijalankan, atau mungkin ada kekurangan atau kelebihan silakan diberi masukan. Ya, silakan. Ada Mega juga, Kelimat. Silakan, Mbak Mega, Mbak Nelly, terus ada Santi yang di forecaster. Silakan, saya minta pendapatnya. Nanti saya ganti dengan teman-teman TWS juga mungkin ada pendapatnya. Silakan, coba. Mana nih? Mbak Nelly? Mbak Nelly? Ini Mega, Nelly, terus Santi. Wah, Haji. Yesi, Mbak Yesi. Yesi, TWS. Bentar, TWS, sebentar. Habis ini TWS saya minta kasih pendapat juga. Atau Retno dulu nih, Retno kayaknya nih mau nanya nih. Retno Yogi silakan. Ya Pak. Yogi. Mohon izin ya Pak. Ya, Pak. silakan. Mohon izin Pak, saya cuma nagih Mas Hakim nih yang SKM. Gimana Mas Hakim? Iya. Udah pernah dekat apa ada kesulitan Mas? Soalnya gimana? Ya, untuk SKM sedang saya bikin Mbak. Cuma ternyata banyak banget pertanyaannya untuk saya membuat database-nya. Ini sekarang saya coba bagaimana langsung saja dari dari Google Spreadsheet itu yang kita olah di situ. Jadi nantinya di Google Spreadsheet itu kan sebenarnya sudah ada nilainya ya. Tinggal bagaimana meramu itu supaya bisa tampil nanti pada website Langgam untuk melihat SKM-nya dan bisa dibuat laporannya. Kemarin sudah saya bikin secara manual untuk yang itu, yang yang SKM-nya. Tapi masih saya kerjakan. Oh, baik Mas. Itu yang tentang survei persepsi korupsi itu ya Mas? Itu tambahan ya Mas ya? Cuman saya nanya sama Pak Darman sama Pak Arief, ini perlu nggak sih ya Pak? Yang kuesioner tambahannya itu. Soalnya memang ya lumayan banyak sih. Kalau SKM kemarin Mas bukannya udah udah di itu ya Mas? Harus diinput ulang gitu ya Mas? Nggak bisa pakai yang kemarin yang udah ada gitu? Beda database-nya Mbak. Karena kan nanti kalau mau dihitung dibuat laporannya ya. Kan kemarin itu ya database dia kan di ini di di punyanya Google ya, Google Docs ya. Ya, Google Drive. Google Drive. Nah, kalau yang ini maunya kan bikin lagi, jadi database-nya ada di servernya Langgam. Nah, nanti di situ baru kita bikinkan ininya kan, perhitungannya.
Dari perhitungannya nanti bisa dibikin laporan untuk grafik dan sebagainya. Nah, itu yang masih karena pertanyaannya masih banyak, itu sedang saya bikin. Nah, dan sekaligus saya mencari cara supaya bagaimana dari Google Spreadsheet itu langsung bisa diolah gitu, tanpa kita harus membuat database lagi seperti itu, Mbak, teknisnya. Aduh, agak rumit ya Mas ya. Atau saya bantu ngetik Mas. Itu Bantu mungkin ngetik aku nggak tahu. itu mungkin lebih baik gitu, Mbak. Karena pertanyaannya lumayan banyak sebenarnya. Oh, iya. Itu bukannya cuma SKM aja ya? Soalnya kalau untuk korupsi kan memang untuk zona integritas itu kan nggak selamanya. Saya pikir Itu Mas Hakim dibantu ngetik Mas Hakim. Ya, boleh Pak. Karena mungkin kan yang SKM berapa pertanyaan aja kalau yang paling umum kita pakai selama ini. Kalau zona integritas korupsi kan memang aplikasinya nggak setiap panjang waktu. Gimana Mbak Retno? Pak Darman? Kalau untuk ZI memang sih Pak, biasanya disandingkan gitu waktu pas kita laporannya di share ke laporan ZI itu barengan sama survei persepsi itu Pak. Peruntukannya itu bahkan ada Ini kan beberapa bukan ya. kantor balai aja rencananya. Oh iya Aplikasi iya. Langgam itu Mhm. untuk semua UPT di seluruh wilayah Balai 2. Kalau itu aplikasinya SKM terlalu detail kayak korupsi kan berarti satu UPT doang. Kalau SKM boleh lah, karena kan SKM memang ke eselon 2 ya, jadi walaupun UPT bisa masuk ke Balai 2. Gimana? Kalau enggak yang survei persepsi itu sunnah aja Pak, yang wajib SKM gitu kali ya? Ya itu harus SKM karena ini nanti aplikasi ini berlaku bukan untuk kantor Balai 2, tapi untuk seluruh PT, seluruh wilayah di 11 provinsi. Ya nggak apa-apa Pak, jadi itu aja, SKM aja Mas Hakim, maaf. ya, Soalnya itu udah banyak bantu banget. Kalau misalnya itu berhasil ya Mas Hakim ya. ya, insya Allah, Mbak. Ini kan sebenarnya SKM ini kan ada di Balai 2, yang di website Balai 2 itu. Nah, ini kan artinya sebelum ada download data dari dari user, dia kan harus mengisi SKM ini, nggih, Pak? Ya. Ya. Nah, ini ada yang ini ya, makanya ini kan banyak juga pertanyaannya, makanya bagaimana supaya ini diolah di sini, di sisi sini, tapi nanti dikembalikan lagi di websitenya Langgam ini. Nah, tapi ini juga ada ininya juga sih, di sini saya berikan tombol untuk download secara langsung jika dia tidak ini. Apakah ini harus wajib diisi sebelum mengisi ini, Pak? Sebelum Ya, mendapatkan data. Kalau menurut saya itu bukannya antara wajib sama sunnah sih, tapi biasanya kalau sudah dapat produk kita, pasti dia punya secara nggak langsung pengen lah untuk mungkin ada kalimat apa diharapkan untuk mengisi ini, apakah bentuknya seperti apa. Tapi kalau harus mengisi dulu kan seolah-olah memaksanya itu kasar gitu loh. Gimana? Ya, tapi memang itu ya Pak, memang harus kasar sih Pak. Soalnya kita butuh ini juga sih, butuh masukan mereka juga. Ya, Sama Nggak, maksudnya dengan Oh. pelanggan 100 suruh ngisi sebuah 70, saya pikir juga masih masuk seakal gitu. Maksudnya nggak harus semuanya masuk kan, itu kan namanya survei kan. Kalau setahu saya namanya survei nggak harus dimanapun namanya survei kan. Iya. Nggak harus Pak, Namanya bukan tapi survei, wajib. namanya kecuali kalau pegawai kita ya mungkin diwajibkan boleh, tapi kalau masyarakat kan harus enggak, tapi wajib Pak, kudu. Coba kalau kita masuk ke e-commerce kan, kalau kita bisa boleh kita ngisi, kalau produknya bagus pasti kita mengharapkan supaya orang itu pakai data kita, pasti dia ngisi lah. Tapi ya itu seperti itu menurut saya, tapi ya silakan. Yang jelas Mas Hakim, kemarin waktu pas Mas Hakim ngejelasin, survei ini kan masuk dalam suatu tahap sebelum tahapan itu selesai ya, yang transaksi ya. Jadi minimal itu udah bagus sih, udah maksudnya mereka nggak bisa nerima data dari kita sebelum ngisi itu kan SKM. Itu sudah cukup Mas.
Mbak, ini dari sini sebenarnya. Kalau setelah tahapan ini sudah diisi, baru mereka bisa dilanjutkan untuk apa namanya ngedownload data. Berarti yang di sini nanti saya hilangkan. Nanti Berarti sekaligus apa namanya saya customer coba. dengan langgam belum bisa dipakai ya karena harus tergantung ini ya. Belum bisa Sebenarnya sudah bisa, dijalankan. ini sudah bisa dijalankan, Pak. Iya, udah bisa. Ini kan kemarin, oke, mungkin saya sekaligus apa namanya menjelaskan untuk yang pelayanan juga. Kemarin kan request-nya apa membagi dua user, yang pertama di sisi PTSP dan satunya lagi di sisi operasional. Kalau di sisi PTSP ini sudah saya bagi menjadi dua. Yang pertama usernya menggunakan langgam admin, yang satunya juga yang operasional menggunakan 1980 untuk apa namanya, untuk ininya, untuk user dan passwordnya. Nah, yang di sini di PTSP khusus hanya untuk apa melihat informasi terkait pelayanan. Dan kemarin request-nya adalah bisa menolak permintaan itu. Itu pun juga sudah apa namanya, sudah saya berikan apa namanya fungsinya juga ditolak di sini. Dan di sini sebenarnya ada tools-nya, ada tools untuk tombol untuk ditolak. Jadi setelah ditolak semua tombol yang sini sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu kemarin kan ada permintaan seperti itu. Berikutnya habis itu untuk ini ya apa namanya panduan penggunaan untuk website dan itu sudah saya kerjakan, tapi masih di ini sebentar. Ini di panduannya juga sudah saya tuliskan troubleshooting dan sebagainya. Tinggal itu masih menunggu SKM-nya itu. SKM-nya nanti. Itu yang dari PTSP. Mungkin ada lagi ya, Bu Retno, Mbak Retno? SKM. Mas Hakim, Sih Mas, itu yang penting kelihatannya kita butuh step-stepnya itu ya Pak Mas Hakim. Kelihatannya Iya, Pak. kemarin step-stepnya. Step-stepnya sudah saya tuliskan Pak di sini, di apa? Udah. Untuk dari sisi user, dari yang ini yang kemarin Oke. Ya, diinstal ini di dia. apa namanya di apa di monitor di PTSP ini Pak. Itu kan di monitor kemarin ada website yang hampir Oke, ya. sama dengan apa namanya dengan di aplikasi. Iya, betul. Kemudian ini panduan ini juga untuk yang PTSP juga sudah saya kerjakan, sudah saya tuliskan bagaimana cara menggunakan, bagaimana apa namanya apa aja yang ini yang apa yang ada di dalam website tersebut itu sudah hilang sih. Nah itu sudah saya tuliskan. Tinggal masih menunggu apa namanya yang dari PTSP. Kok dari SKM? Dari SKM-nya Pak. Seperti itu. Kalau dari pelanggan sudah ada yang diinput di langgam belum ya? Sudah 2 minggu ini hampir sebulan. Oh, belum Mas. Setelah pelatihan. Belum. Kenapa ya? Saya kurang paham ya. Kalau saya belum dapat pelanggan nih Pak. Belum dapat tahu pelanggan. Pak atau Raju mungkin. Tapi kayaknya mereka juga belum Pak. Harusnya sudah dimulai supaya kita bisa tahu Atau apa kalau namanya. enggak, mungkin Mas Hakim minta tolong Amit nih Mas Hakim, kalau misal yang contoh-contoh itu di ini aja di delete gitu Mas Hakim, biar nggak bingung kali ya. Oh ya, bisa nanti saya delete itu. Kalau nanti udah ini sih udah fix gitu. Ya. Kan yang penting tinggal ngelihat di loncengnya atau notifikasi aja. Kalau nggak ada notifikasi berarti nggak ada. Ya, ini Kita apa? sih mengharapkan petugas layanan pelanggan walaupun pelanggannya datang offline tapi diinput di sini. Kemarin ada di training yang seperti itu ya Mas Hakim yang pelanggan datang. Atau Ya, harus lewat aplikasi semua. Itu apa namanya dari mobile saya generate juga ke versi web yang sudah dibuka di apa monitor depan itu yang pakai touchscreen.
nggak bisa di situ, bisa digunakan di situ, Pak. Apa Pak Darman perlu ada instruksi khusus untuk melaksanakan ini? Gimana Pak Darman? Tambahkan SOP, Pak. Nah, ya, betul, Pak. Nah, Ya nanti ya harus dibikin SOP ini kelihatannya. Gitu. Cuma Nah, kalau HP nunggu baru. lama kita nggak bisa lonceng-lonceng ini kalau nunggu begini. Maksudnya SOP kapan dikerjain? Yo. Kata Mas Fitri, satu paket nggak? Ya, udah Pak, HP baru udah satu paket juga itu Pak. HP baru udah ada standby, udah siap dia. Tinggal SOP-nya aja nih. Ya, SOP-nya makanya yang belum. kan udah kita buatkan grup juga di Langgam. Jadi begitu ada pelanggan masuk, kalau yang kurang tahu udah dicat di situ. Nanti hakim juga online, teman-teman semua online bisa membantu prosesnya itu loh. Nah, kalaupun nanti ada pelanggan yang datang masih lama-lama, diinformasikan ke pelanggan, silahkan kalau berikutnya, kalau mau order lagi lewat aplikasinya aja. Kemarin Pak Kabal malah menginstruksikan Pak Darman, kemarin yang semua pelanggan lama, di WA, di email, bahwa kita sudah menggunakan aplikasi online. Jadi mereka sudah nggak datang lagi. Oh ya. Dibuat itu apa namanya sebaran lah. Kemarin yang sebaran ke zona integritas, Pak Gabal minta digabung dengan itu. Tapi saya bilang udah jadi dulu nanti kalau itu terpisah. Jangan ya, jadi dulu. Iya jangan jadi dulu aja. Karena kan jadi kebutuhan yang mendesak ya, urgent gitu. Nah, kalau untuk WA yang pemberitahuan itu mungkin kita bisa bikin lagi yang lebih bagus gitu pemberitahuannya. Dan itu infonya akan kita buat lebih apa namanya? lebih info kreatif gitu. Jadi lebih gampang diterimanya gitu. Oke, ini ini tadi saya ya Pak. Jadi ya sekarang saya minta teman-teman TWS deh, kalau MWS belum siap. Silakan coba dari TWS sendiri untuk push info yang di Langgam. Sudah dicoba belum? Pak, tunggu sebentar, Pak. Ya. Untuk apa yang PTSP berarti tadi tinggal apa namanya? Tinggal SKM. yang SKM aja, Pak ya? Ya, SKM. Dari SKM aja, Pak. Berarti tinggal itu saja nggih, Pak? Yang PTSP. Ya, betul. Baik, Pak. Betul. Kelihatannya tinggal SKM. Oke, maaf. Kemarin yang Pak Trimo yang kwitansi itu udah masuk ke Mas Hakim belum ya? Oh yang ya, kwitansi otomatis itu ya? Ya, oke. Kemarin diskusi kwitansi itu nanti akan tergenerate otomatis pada saat mengirim itu, Mbak. Mengirim apa namanya? Mengirim ini. Bukti. Bentar, saya Bukti. share. Ya, mengirim itu bukti. Ya, Apa namanya? Mengirim ini billing, pada billing. Iya. Billing nanti itu kan di sini ada harga. Nanti kwitansi itu maunya harus ada cap basah atau bagaimana biasanya, Mbak? Harusnya Pak Trimo sih yang ini ya Pak. Cuma setahu saya memang ada kwitansi yang ada kop surat dari kita gitu Pak. Mas Hakim. Jadi ada tanda tangannya Pak Trimo sama cap basah iya. Apa itu baiknya di-scan bersama dengan itu, dengan apa namanya? Data yang mau diberikan gitu. Nanti jadi satu, nanti tinggal diupload di apa namanya? Dokumen permintaan. Ya boleh. Berarti nanti butuh tanda tangan scan-nya Pak Trimo atau nanti yang proses Pak Trimo. Maksudnya gini, dari kode billing yang dari apa namanya dari Langgam ini, terus kan nanti di apa namanya diupload gitu, diupload terus nanti ditandatanganin Pak Trimo, di stempel terus di scan lagi, masukin ke itu, ke dokumennya Langgam lagi, gitu prosesnya. Prosesnya kalau dari sini kan sebenarnya ini kan billingnya tinggal kita upload ya Mbak. Nanti keluar dari sini, dia mengirim bukti transfer. Nah, itu nanti kan ini ada dokumen ini kira-kira harus ditandatangani atau bagaimana Mbak? Ini kan dokumen ini sebenarnya harus di-scan atau langsung PDF aja, atau harus ada kop surat, ada tanda tangan basah dan sebagainya, kira-kira?
Kalau kode billingnya enggak, Mas Hakim. Kalau kode billing kan dari itu Pak ya, dari apa namanya? Iya. Simponi ya Pak ya? Iya, langsung dari aplikasi ya, dari Simponi. Jadi Tanda bukti yang itu dari Pak Timo, langsung bisa. Maksudnya Mbak Retno, yang ya dari Pak Timo, Mbak Retno setelah ya Iya. ini. Kalau yang dari dari Pak Pak Trimo Timo. apakah bisa Ya, di-scan dulu? jadi setelah bayar. Ya, di-scan dulu dan dilampirkan dengan apa namanya data yang mau dikirimkan ke user yang ada di Oh, ya, dokumen bisa. permintaan ini kira-kira. Gitu. Berarti Pak Trimo buat kwitansi, Ya, terus nanti diunduh bersamaan sama itu ya? Data. ya. Diunduh dengan bukti transfer. Ya, Betul, betul. ya. Gitu Bisa sih. juga gitu, Mak. Atau maunya Iya. yang lebih sederhana lagi? Saya kira sementara itu kali Pak prosesnya. Memang Ya, seperti sementara itu gitu dulu idealnya ya. mungkin. Soalnya kemarin kesepakatannya kan itu apa? Jadi Pak Trimo akan mengupload lagi Ya. bukti dari kwitansi dari Pak Trimo, terus nanti diupload bersamaan sama ini permintaan datanya apa? Hasil dari data ya. Data, iya. Minta datanya. Oh, oke, Iya. baik. Kan ada medianya di situ kan ya, menu Iya, untuk iya. upload itu kan ya. Berarti ya nggak masalah Iya. sih. Ada. Oke, siap. Astra. Oke, cukup ya sementara untuk Iya. pelanggan. Kalau yang geofisika, saya dengar ini aja sih Pak. Ini langsung ke geofisik nggak apa-apa ya Pak? Saya wakilin. Kemarin salah satu Ini ada teman nih TWS nih. ada Ini TWS ada nih yang monitor. masukan dari Agung sih Pak, Agung Saptaji. Apa? Jadi masalah Silakan. data gempa, kalau bisa otomatis, jadi nggak setiap ada gempa diupload manual gitu. Sama halnya dengan yang kemarin MRT ya. Kayaknya udah pernah ini request sama Novel. Kalau nggak salah bisa nggak diotomatisin. Jadi linknya itu dikasih aja ke Langgam. Jadi biar connect-nya ke situ juga. Jadi nggak usah upload secara manual gitu. Sebentar, Mas Noval mana? Yang TWS gimana TWS? Kasusnya sama dengan MRT deh Pak. Jadi dia Ya sama sih, yang penting infonya mau MRT mau Langgam nanti. ya, Yang penting dari sisi TWS mana? Mas Noval mana? Otomatisnya udah jalan belum? nah itu aja sih. Yang untuk TWS tadi Pak, yang mesinnya yang untuk pengolahan gempa. Suaranya nggak jelas. Mana suaranya? Suaranya Rian. Kalah sama angin. Val, Pak, ya Pak. Ya Pak. suaranya diulangin. Ya Pak. Pak, untuk yang di TWS itu, untuk pengolahannya Pak, kemarin mesinnya belum Kalibrasi itu ya, apa sampler? Iya Pak, sampler Pak. Pal, Berisik. ke ruangan saya aja, Pal. Iya Pak, ntar lagi Pak. Berisik. Itu dari Pak Fitri nanti dikasih. Ruang saya kosong nih. Mas, Iya Pak. Kasih pesennya di sini, Pal. kopi kenangan. Gimana Pak yang TWS? Dulu TWS. Yang TWS, mesin pengolahan data gempanya kan masih ada offline Pak. Jadi susah narik datanya untuk ke server kita gitu Pak. Jadi kemarin Mas Agung mintanya tuh langsung mesin to mesin gitu Pak. Nah, sementara kan kalau kita narik data dari API data.bmkg itu kan masih teks begini yang dicontohin Mas Hakim. Nah, dari mereka itu mintanya tuh ada gambar gempa Pak, gambar gempa yang biasa di-share di WA itu Pak, kan ada gambar pengolahan gempanya Pak. Nah, jadi dari mereka tuh mintanya seperti itu Pak, dari mintanya itu Pak. Ya Pak, kalau boleh saya urun rembuk terkait TWS. Sebenarnya data itu bisa kita langsung dapat dari pusat. Dari pusat bisa kita langsung dapat. Ini termasuk data real time yang ada di WRS BMKG. Ada 30 event. Nah, yang
menjadi masalah, bukan masalah juga sih sebenarnya, yang menjadi, ini bisa data ini langsung masuk di Langgam bisa langsung masuk. Tetapi nanti tidak akan ada notifikasi yang seperti kayak peringatan dini, itu yang apa namanya, yang harus ada trigger. Sebenarnya bisa dibikin trigger, jadi kita mengidentifikasi jam berapa dari jam berapa. Ini kan contohnya di sini ada send, ini harus ada di trigger. Jadi pada saat jam ini berubah, maka dia akan men-trigger apa namanya push notifikasi. Tapi permasalahannya adalah trigger itu nanti akan sedikit delay. Seperti itu. Itu sama halnya yang dilakukan oleh Inaris di aplikasi Inaris. Nah, kenapa yang apa namanya di Langgam itu mengisi lagi, karena fungsinya adalah untuk men-trigger push notifikasi tersebut, Pak. Itu. Tapi monggo saja dari TWS maupun dari MEWS maunya seperti apa. Kalau mau nge-grab dari apa namanya dari BMKG pusat bisa, malah lebih apa namanya lebih ringan gitu. Tapi nanti kendalanya ada di apa namanya di push notifikasi seperti itu. Itu Kalau mungkin dari delaynya Mas berapa Sam. lama? Delaynya Amit berapa lama, Mas? Delay tergantung dari sistem, Mbak. Kadang kalau delay dia kan akan membaca terus, mencocokkan apa namanya jamnya terus. Ada kemungkinan dia akan jenuh, maka dia nggak ngirim biasanya. Kalau nggak ngirim apa namanya nggak ngirim informasi. Informasi ini masuk di dalam apa namanya di langgamnya masuk, di langgam masuk. Cuma hanya tidak ada notifikasi saja. Itu aja ya. sih. Sebenarnya kalau geofisik kan pendukung ya Pak ya. Terus juga memang kalau dari segi permintaan data memang jarang sih Pak. Jadi kalau untuk cuma tampilan sebenarnya sama halnya dengan di web itu udah cukup sih Pak kalau menurut saya ya Pak. Jadi ngambilnya dari pusat gitu. Kalau untuk detailnya baru kan itu istilahnya untuk memenuhi ini aja tampilan dari langgam kan. Mungkin kalau MEWS harus detail karena ya memang banyak permintaan data untuk meteo gitu. Jadi kalau untuk geofisik saya rasa cukup sih Pak yang ngeling itu aja nggak apa-apa. Delay juga nggak begitu ini sih. Yang penting masuk aja. Paling kalau seandainya nggak ini lost data, tapi cuma beberapa event kan ya Mas Hakim. Kalau datanya nggak bakalan hilang. Oh nggak bakal. Ya, Ya udah. data itu pasti akan masuk terus apa namanya selama server di pusat hidup. Tapi yang ini adalah itunya tadi apa namanya notifikasinya yang nggak ada gitu. Kadang ada, kadang enggak gitu. Mungkin dari TWS rutin yang sudah dilakukan untuk share infonya lewat apa ya? Itu sekali share bisa untuk langgam juga. Maksudnya memang ada nggak di kerjaan TWS itu begitu ada info penting gempa besar atau apalah langsung di share melalui apa? Ya, itu ada nggak? Kalau ada nanti kita ngambil dari datanya itu kita push. Ya, melalui ada nggak rutin dari TWS seperti itu? Melalui WA sama dari yang program. Justru itu Mbak Retno, justru itu dengan adanya langgam ini, dengan adanya langgam dia bisa langsung nge-share ke medsos kita semua gitu. Dia bisa ke Facebook, bisa ke Twitter, bisa ke apa namanya ke WA maupun ke Telegram gitu. Jadi sebetulnya WA itu. Iya, makanya kalau WA berarti digantikan dengan webnya yang dibuat sama Mas Noval itu, di-upload situ, nanti otomatis udah nggak WA lagi. Dan nanti di WA itu lebih gampang. Oh ya, berarti jadi, digantikan ke WA-nya di WA tadi diganti ke web. Nanti sudah langsung otomatis ternotifikasi ke langgam. Sekali push, ya, sekali push. Berarti ya yang novelnya dulu berarti yang diperbaikin kali ya, tadi yang ada kendala di novel itu. Di novel nggak ada masalah, tinggal dari teman-teman TWS ngupload. Nah ini kan sudah ada nih, seperti ini. Ya kayak gini. Kalau yang tadi disampaikan sama Pak Darman sama Pak itu, sebenarnya ini adalah fungsi yang ada dibagikan ini aja sih. Kita bisa mengirim ini ngisim ke mana-mana. Ke semua apa media sosial bisa di Twitter, Ini saya contohkan mungkin ke website ke ini ya langgam, grup langgam. Ya. Ini. Nah, ini bisa langsung ke situ masuk. Harusnya sih masuk. Atau ke ke Twitter atau ke Instagram juga bisa.
Ini mungkin saya coba ke stories gitu. Ya, masuk nih, Mas Hakim. Direct. Di Langgam, di grup Langgam masuk. Nah, ini saya ke siapa gitu bisa. Contohnya lagi mau ke email. Email juga bisa. Ke Email juga bisa, Pak. bisa juga. Ya, ke email. Biasanya info TWS yang di-share itu di atas apa namanya? Kategorinya berdasarkan skala Richter atau seperti apa kalau di balai? Yang harus di-share ke masyarakat. Cuma kalau yang dari pusat itu M di atas 5, Pak. Nah, M yang di bawah 5 itu biasanya yang dikirim. Nah, ini sebetulnya kemarin saya juga mau tanya ke Pak Suti info gempanya. Karena kalau di bawah 5 terlalu banyak juga gitu. Kalau Hampir begitu ya di tiap atas 5 ini. aja, walaupun tapi di atas 5 Terus- balai yang membuat. Sebentar. Yesi Di kan atas ada 5 pusat. Ada Yesi, ada Teddy. Silakan nih teman-teman TWS coba. Gimana? Kalau di atas Komen. 5 ya dari pusat Silakan. lebih gampang, tinggal dari Langgam tinggal Iya, nge-link narik. aja ke API-nya. Nggak ada masalah. Iya, ada Mas Coba. Teddy, Pak. Mas Teddy. Ada. Ted, silakan Ted. Terus di sini juga ada di TWS juga ada lagi monitor siapa ya? Rina ya. Yes, juga ada. Haji, Ya. Yo. kalau gempa kan produknya PGR2 yang di bawah 5, itu kan wilayahnya terbatas. Hanya PGR2. Sedangkan ini Langgam kan luas pasarannya nanti kan sebalai 2. Iya, itu sama kayak tadi dibilangin Pak Arif. Sementara ini kan kita memang masih bergerak di seputaran Banten gitu. Memang arahnya betul nantinya kita semua wilayah 2 gitu. Nah, makanya dari sekarang juga harus dicermatin juga mana yang mau di-share gitu. Tidak semua gempa, ya kan kalau gempa kecil-kecil gitu orang juga pusing nerimain inian bunyi melulu ntar. Betul. Kecuali dipilih aja yang kecil atau di bawah 5, tapi yang terasa gitu. Iya. Berarti manual. Oh, notifikasinya cuma peringatan dininya aja. Gempanya nggak usah. Tahu gempanya ngambil dari pusat. Yang di atas 5. Iya. Ya, link aja, Pak. Iya, kalau menurut saya ya, gitu itu lebih efisien lah, tinggal lebih narik. efisien, iya. Nanti Mana kalau Mas Hakim? dikit-dikit Baik Pak, kalau gitu saya coba nanti ngelingkan di pusat. Jadi nanti yang dikit-dikit bunyi. Teddy ngomong nih Teddy. Ted. Nah, nih Teddy. Ted, silakan Ted. Tes, ada suaranya nggak? Ayah. Ayo masuk. Lanjutkan. Jadi, Halo, Pak Bas. Jadi begini terkait masalah gempa ya. Kalau untuk gempa di atas 5 itu memang kewenangan pusat, Pak. Jadi untuk parameter pun kita harus menggunakan parameter pusat. Jadi kalau seandainya kita analisa di Sescom Tripun itu hanya sebagai database saja. Nah, selebihnya itu kewenangan pusat. Kalau terkait masalah yang di kita ini, hanya yang di bawah 5 sampai 4,9. Nah, mungkin sekedar masukan aja karena memang terkait kayak masalah yang di MRT itu ya. Kalau seandainya gempa di-share semua, itu akan terlalu banyak. Kemungkinan hanya yang gempa-gempa signifikan walaupun di bawah 5 gitu. Mungkin seperti itu aja sih. Ya, berarti masih dimungkinkan untuk update secara manual dari balai ya, untuk beberapa parameter gempa terpilih. Tapi secara gempa di atas 5 ngambil dari pusat, tapi kalau di bawah 5 nanti masing-masing PGR akan memilih mana-mana yang memang harus terinfo ke masyarakat.
gitu ya. Kalau memang seperti itu, saya pikir dengan website juga cukup. Jadi teman-teman dari balai dengan PGR nanti tinggal mengupdate, mengupload dari website, karena itu nggak rutin ganti, ngambil gempa kan kejadiannya nggak sering, mungkin 1 bulan sekali ngupdate. Saya pikir begitu ada gempa memang itu memang diharapkan masyarakat mengetahui itu, jadi dimasukkan. Tapi secara otomatis yang di atas 5 tetap menotifikasi ke Langgam, begitu. Gimana Ted? Dan Langgam pun harus referensinya dari pusat, Pak. Iya. Iya, kalau yang di atas 5 Jadi, dari pusat. Iya. Iya. Tapi Iya, kalau di bawah 5, tapi di bawah 5 yang memang kira-kira cukup signifikan, ya, signifikan, baru silahkan diupdate di website yang sudah disediakan. Ya, jadi memang seperti itu. Ya. Jadi gitu ya Mas Hakim. Okay. Jadi ada 2 pilihan Mas tadi notifikasinya untuk TWS. Mas Hakim. Ya. Mas Hakim. Iya Pak. Ya. Jadi intinya seperti tadi kita narik, berarti kalau mengenai gempa, kalau yang di atas 5 berarti narik dari pusat aja, ya kan? Terus kalau ada yang signifikan di daerah kita, walaupun di bawah 5, berarti itu push infonya dari kita, dari balai berarti. Nah, ini mau pakainya yang di web atau yang di Langgam nih? Sama, jadi nanti dari teman-teman TWS, MEWS nanti cuma disediakan 1 aplikasi website, nanti masalah mau dipakai untuk Langgam, mau dipakai untuk apa, nanti teknisnya sama Noval sama Hakim. Jadi mana-mana yang mau dipakai untuk Langgam, mau dipakai untuk MRT, itu sudah diklasifikasikan oleh Noval kalau nggak salah. Jadi yang penting begitu SOP-nya, kalau TWS berarti mengupload kalau apabila ada kejadian gempa yang signifikan, gitu aja. Halo? Ya, halo. Ya, Pak Arif, sebetulnya sih ini kan kesempatan kita untuk mempromosikan Langgam nih, gitu. Ya. Ya, kalau bisa semuanya kita push lewat Langgam gitu. Jadi nantinya kan kita mau mengajak stakeholder, ya kan, terus masyarakat. Ya. Jadi nanti untuk bisa pakai Langgam itu. Kalau web. Ya, nanti Langgam mengambil semua Pak. Jadi ada beberapa informasi yang double. Jadi Langgam dapat, tapi MRT yang nggak dapat. Ada juga seperti itu. Tapi semua Langgam dapat semua. Karena Langgam kan memang lebih luas. Kalau MRT, KAI kan lebih cakupannya lebih sedikit, cuma kategori tertentu. Tapi Langgam semua pasti dapat dari Langgam untuk Langgamnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti timnya Mas Hakim dan Naufal akan menambahkan per provinsi tadi, apakah itu gempa maupun peringatan dini. Itu kan accidental semua. Ini membuat database tambahan. Kalau inputnya dari balai, ya nanti ada pilihan ini balai yang input. Kalau UPT mana yang mau input silahkan. Nanti tinggal ditambahkan pilihan-pilihannya aja. Nanti masuk ke database yang sudah disiapkan oleh Hakim untuk provinsi ini, akan menotifikasi provinsi ini gitu. Pak. Ya, saya kembali mohon maaf Pak, mohon izin ini terkait konsep awal yang dulu, yang saya terjemahkan, yang diskusi dengan di balai dulu. Sebenarnya kan artinya ini agak sedikit, apakah ini masih ada di koridor konsep ini atau ada sedikit tambahan. Nah, ini kan terkait sebenarnya konsep yang saya dulu itu kan ada di permintaan ya Pak, layanan data. Itu yang dibilang sama Pak Hendro dulu kan. Itu beliau menekankan adalah di
pelayanan data. Iya. Dari pelayanan data. Nah, sedangkan untuk dua fungsi, yaitu warning cuaca dan lapor bencana ini kan sebenarnya itu setelah langgam pertama jadi, yang versi 1 waktu dulu itu sudah jadi, harus ada masukan seperti ini. Nah, pertanyaan saya, apakah ini menyangkut tadi tentang TWS sama MWS. Nah, apakah kita nantinya, ini mohon maaf ya Pak, saya bisa menambahkan informasi tadi bisa, tapi apakah tidak tumpang tindih dengan info BMKG nantinya? Kalau nanti kita memberikan semacam informasi terkait gempa yang signifikan, gitu kan, dengan peringatan dini dan sebagainya, ataupun itu, apakah nanti tidak tumpang tindih yang ada di pusat yang dengan info BMKG, seperti itu. Nah, itu saya masih kalau mau menambahkan informasi tadi yang dari pusat bisa saja. Kebetulan saya juga ada APA untuk dari pusat untuk gempa maupun cuaca. Bisa saja dilanggam. Tapi nanti yang menjadi permasalahan apakah itu diperbolehkan atau itu tidak menjadi tumpang tindih dengan aplikasi info BMKG. Seperti itu, Pak. Mohon maaf. Tapi bisa, kalau mau ditambahkan bisa, Pak. Iya. Saya pikir tetap koridor yang ini, jadi tetap ada di sini ada poin warning cuaca ya. Warning cuaca itu terwakil oleh peringatan dini ya. Iya, betul Pak. Peringatan dini cuma kemarin masih belum per provinsi ya. Kalau kita kemarin mengharapkan kalau warning cuaca per provinsi yang dirilis masing-masing NDF itu apakah ternotifikasi juga di info BMKG? Iya Pak. Pak Darman. Iya. Peringatan dini juga terinfo di info BMKG ya? Ada juga notifikasi untuk peringatan dininya? Iya, ada. Ada, Bang. Tapi mungkin saya pikir perlu ada beberapa yang mirip, yang tertumpang tindih, mungkin tidak semuanya tumpang tindih ya. Jadi tadi memang spesialisasi kita pelayanan data melalui e-commerce. Tetapi aplikasi ini bisa menambahkan sedikit warning cuaca, kemudian lapor bencana. Nah, warning cuaca mungkin sama TWS itu tadi terwakili TWS ya, jadi warning MKG. Nah, apakah warning MKG itu duplikasi dengan info BMKG? Saya pikir memang saya lihat terduplikasi ini masalahnya. Nah, silakan dikoordinasi lagi Pak Darman, duplikasi ini memang langgam itu istilahnya masa dengan cuma maksud saya sudah menginstal aplikasi langgam itu, paling tidak mereka terinfo juga, jangan sampai mereka instalnya dua-duanya install langgam juga, install juga dengan info BMKG itu. Tapi pelanggan MKG pelayanan data itu juga nanti merasa kurang. Ngapain saya install langgam kalau cuma begitu saya butuh data baru saya install, ntar keluar lagi. Paling tidak ada kelebihan. Mungkin tadi ada duplikasi. Mungkin yang pelanggan tadi nggak install info BMKG, berarti dia dapat warning cuaca dan warning gempanya. Mungkin saya pikir yang seperti apa Pak Darman yang tahu? Iya. Mas Hakim, kalau menurut saya, langgam ini sebetulnya termasuk bagian info BMKG, tapi skopnya mungkin lebih kecil ya, gitu. Maksudnya kalau info BMKG memang sudah besar ya seluruhnya. Tapi kalau menurut saya kalau langgam ini itu istilahnya bukan hanya, kan kalau di info BMKG kan hanya bisa ngelihat doang, terima doang kan. Kalau di sini dia masih ada lagi fitur untuk lapor gitu. Jadi itu sebetulnya diperlukan pada saat-saat tertentu, misalnya kayak ada gempa ya di daerah tertentu,
dengan adanya feature untuk bisa lapor bencana atau lapor keadaan cuaca di tempat mereka gitu, maksudnya ada banjir yang ekstrim, itu kan bisa balik gitu, bisa kembali gitu. Tapi kalau Info BMKG ya nggak ada, mereka nggak bisa kan gitu, cuman hanya one way gitu. Nah kalau menurut saya tidak karena yang namanya informasi ya mereka pasti akan boleh aja karena sifatnya kan dia public info gitu. Jadi yang penting mereka nge-share doang gitu. Nah dengan adanya langgam justru adalah bagian daripada info BMKG tapi yang lebih apa namanya lebih ada tambahan additional gitu. Bahwa mereka juga bisa ngobrol. Jangan lapor bencana itu gitu. Betul, Pak. Ya isinya boleh aja sama dan tetap ya sama-sama jual gado tapi kan di situ ada banyak gitu variasinya gitu. Nah itu akan dicari orang gitu. Ya, nah saya ingat waktu dulu itu apa namanya Pak Endro menyampaikan adalah sebenarnya ya warning betul Pak, warning apa namanya yang info MKG itu perlu kita rilis juga agar mendapatkan artinya TikTok, artinya adalah feedback dari user. ya. Nah pertanyaan saya tadi terkait adalah permasalahan mengenai kita mengget dari data pusat untuk kembali. Yang non sewu sebenarnya makanya agar terlihat aplikasi ini hidup atau tidak adalah butuh trigger tadi. Nah, jadi saya sedikit membuat sebuah memancing lah ya pada saat aplikasi itu butuh trigger berarti ada butuh sebuah masukan inputan yang dilakukan oleh seseorang agar terlihat aplikasi itu hidup gitu. Nah kalau tadi yang saya sampaikan sebelumnya tadi kalau kita ngambil dari pusat terus kita kita bikin sistemnya agar dia otomatis atau ini bisa, tapi nanti ada suatu saat posisi dia tidak akan mengirimkan notifikasi karena apa? Karena kemungkinan terbesar itu biasanya ada jenuh dari loopingnya tersebut. Oh gitu. Ya. Nah artinya sebenarnya kalau dari sini kan warning itu nanti akan kembali menjadi feedback, yaitu kalau ada terjadi bencana dia akan melapor informasinya menjadi database dari Balai 2. Nah, jadi sedikit saran mungkin dari saya untuk mencapai tujuan agar terjadinya feedback perlu ada trigger. Triggernya dari siapa? Dari operator. Nah itu tadi. Makanya betul yang mungkin agak sedikit menambah pekerjaan terkait push informasi tadi itu Pak. Nah, itu mungkin diperlukan. Saya juga butuh masukan. Diperlukan bagaimana supaya aplikasinya terlihat hidup. Terlihat hidup artinya dia memberikan memberikan notifikasi ataupun alarm ataupun apa. Itu biasanya butuh butuh trigger. Nah itu, jadi ini kembali lagi ke SOP dari rekan-rekan di TWS sama MEWS terkait penyebaran informasi tersebut. Nah pertanyaan saya, jika gempa itu di atas 5, apakah itu juga ada kewajiban dari rekan-rekan dari TWS MEWS itu untuk menyebar via medsos yang ada di balai sendiri Pak? Iya. Pertanyaannya apakah juga ikut menyebarkan medsos Pak? Iya, kita nyebarin ke medsos. Berarti kalau begitu ya memang harus copy paste data dari pusat yang di atas 5 tetap TWS dikerjain untuk diupload oleh tim TWS juga, jadi tidak ngambil dari API-nya BMKG pusat Pak, maksudnya Mas Hakim. Jadi tetap oleh TWS-nya balai ataupun TWS PGR-nya masing-masing wilayah untuk menginformasikan itu. Jadi sesuai dengan wilayahnya. Balai 2 kan. Jadi mungkin ada tambahan SOP Pak nanti di TWS. Kalau di MEWS kan sudah jalan nih. Di TWS yang belum jalan. Baik Pak. Itu mungkin tetap mengikuti apa yang diinginkan dari Balai 2 terkait
informasi ini informasi MKG tadi mau seperti apa, monggo saja. Kalaupun mau diambil dari pusat nggak apa-apa Pak. Kalau dari pusat kan seluruh Indonesia itu takutnya ya, atau mau per wilayah diambil. Kalau di pusat seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Ya, tapi kan dari nanti kita bahas lagi dengan Pak Kabal untuk kebijakan ini. Ya, Pak Darman, Pak Setiono. Ya, betul. Untuk kebijakannya nanti kita bahas lagi. Terus tadi Pak Hakim ini sebetulnya ada pertanyaan dari teman MEWS nih. Mana nih? Tadi silakan Mbak Santi ya. Mbak Santi silakan. Mega, Santi, silakan coba. Saya belum dengar. Mana nih? Mega, Santi, ya. Santi, Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini suaranya halus-halus. Mungkin sedikit ngantuk saya, segar. Dengerin Pak Darman jadi ngantuk. Ya waktunya bobo siang Pak ini Pak. Mungkin sedikit nambahin Pak untuk info MKG-nya itu saya sendiri sih baru sama teman-teman baru ngelihat kalau yang diinfokan hanya peringatan dininya ya Pak ya. Kalau saya sendiri sebagai memposisikan sebagai user, alangkah baiknya kalau info cuacanya itu dimasukkan juga gitu. Karena kan orang-orang itu pasti butuhnya info cuaca. Kalau info peringatan dini itu kan waktunya juga cuma 1-3 jam aja kan Pak. Habis itu udah nggak ada. Tapi kalau info cuaca kan bisa hari ini bagaimana, terus besok bagaimana, sampai 3 hari bagaimana. Walaupun di web BMKG itu ada gitu. Mana Mas Hakim? Ya Pak, bisa. Yang terpenting adalah saya mendapatkan IP data dari apa yang sudah dipurpose dari teman-teman yang di sana Pak, dari MEWS. Kalau nggak salah itu ada di data BMKG itu, tapi per provinsi ya, provinsi Balai. Nah itu saja yang bisa saya bisa saya tampilkan dari cuaca informasi cuaca. Tapi sekarang kan kalau di info BMKG itu sudah ada per kecamatan, itu saya tidak bisa dapat datanya. Tapi kalau yang per provinsi, yang per kota, saya bisa dapat datanya. Seperti itu. Nah kecuali kalau dari MEWS kan menggunakan dari Prancis itu ya aplikasinya. Atau enggak ngambil API-nya Mas Noval sudah ada di situ. Ya. Kalau provinsi Jabar sudah dibuatkan. Nah, pertanyaannya sama Banten. Kalau untuk kecamatan apa yang mempurpose itu juga dari balai, Pak? Iya, dari balai. Sesuai dengan NDF-nya provinsi. Iya. Baik. Kalau ada bisa, Pak. Bisa saya masukkan di dalam langgam juga bisa. Jadi yang sekarang sudah berjalan, NDF-nya itu otomatis ngirim bentuk file per kecamatan, terus diparsing oleh Noval masuk ke API-nya Balai. Kemudian dipakai untuk MRT, KAI, kemudian hotel ya kemarin. Nah itu bisa juga ngambil dari situ atau gimana? Ya bisa Pak. Selama datanya JSON atau XML bisa digunakan. Berarti untuk kedepannya ditambahkan perakiraan cuaca ya Pak? Ya, nanti coba kita koordinasikan. Pak Darman gimana? Ya, oke. Gimana Mbak Nelly? Jadi untuk Prakicu juga minta dimasukkan dan minta ada slotnya gitu? Iya, kalau bisa untuk Prakicu dimasukkan ke kolomnya Pak. Karena kan orang kan pasti tertarik pertama itu bagaimana info cuaca ke depan gitu kan Pak. Oke. Oke. Silakan. Mbak Regina. Oh, Regina. Nah, ini luar biasa ini. Tes. Ya, silakan Mbak
Ya, lanjut. Re? Wah, Rere Bekasi kelihatannya kurang bagus nih. Dalam rumah Pak Darman itu. Hah? Enggak ada, bukan di sini. Bukan di sini. Rere lagi di sana. Re? Oh, enggak kedengeran deh. Re? Hilang. Suara Oke, saya ada terdengar, Pak? lagi. Oh ya. Udah. Suaranya ada. Lanjut. Dengar. Panda, silakan Panda. Ini karena saya ngomong karena yang kemarin waktu itu Bapak Darman ke ruangan waktu saya on duty, udah saya bahas juga ke Pak Darman terkait sama yang diomongin Mbak Nelly tadi untuk memasukkan slot perakiraan cuaca dan juga informasi iklim. Itu belum. Terus tadi Udah, iklim udah. ya, terus kan kemarin tadi kan ditanya untuk masalah upload lebih nyaman yang mana? Untuk yang versinya webnya Noval atau versinya Langgam gitu kan ya? Ya. Nah, ini yang versinya Noval ini yang MRT ya kan Pak maksudnya? MRT-nya punya Noval. Ya, berarti website yang dimaksud punya Noval tuh yang MRT, sedangkan yang Langgam ini punyanya Hakim. Nah, kalau penggunaannya sendiri, kalau bilang nyaman yang mana, karena ini beda tujuan Pak. Kalau yang MRT itu kebetulan kita itu nge-share peringatan dininya untuk yang Jabodetabek. Untuk peringatan dini Jabodetabek. Sedangkan kalau untuk yang Langgam penggunaannya kita untuk nge-share informasi peringatan dini untuk wilayah Banten. Gitu. Terus kalau misalkan ditanya lebih nyaman yang mana, sama aja. Karena sebenarnya kalau ditanya apakah kita tuh nge-share-nya gimana, kita awalnya sudah ada kalau yang nge-link ke info BMKG kan kita ngisi di data warning-nya punya BMKG. Kalau emang bisa diotomatiskan dari data warning langsung ke Langgam, itu mungkin lebih baik. Kalau misalkan yang versinya Pak Darman ngasih tahu kemarin, dari Langgam bisa lo nge-share ke medsos. Itu udah saya coba untuk saya share ke WA, Twitter, Instagram, ataupun Facebook itu. Yang paling ideal untuk di-share ulang itu hanya ke Telegram. Karena kalau ke WhatsApp, memang bisa ke-share untuk gambar dan teks, tapi nggak kalau di WhatsApp itu kan biasanya info peringatan dini tuh ada tanda-tandanya untuk misalkan Kota Tangerang Selatan ada boldnya sendiri, jadi setiap user yang lihat bisa ngelihat wilayah wilayah ini yang kena peringatan dini, misalnya oh ini Tangerang Selatan, oh ini Kota Tangerang. Sedangkan kalau saya meneruskan dari Langgam itu plain aja gitu teksnya plain. Dan itu juga malah kayak muter-muter. Istilahnya itu kan pertama kali dapat peringatan dini kan kita buatnya dari Sidarma. Dari Sidarma no casting, dari no casting dapat teks langsung kita share gitu aja. Jadi kalau misalkan dari WhatsApp harus ke Langgam, misalkan Langgam bisa dipakai balik ke sosmed lain itu malah muter-muter kalau menurut saya Pak. Kalau misalkan bisa diotomatiskan sama seperti kayak yang di info BMKG, mungkin bisa dari data warningnya BMKG. Ya di website lupa websitenya, tapi ada data warning. Jadi setiap kita input ke situ dia langsung keluar di info BMKG dan juga di website balai. Karena kalau misalkan Langgam ini dijadikan operasional, berarti dalam pembuatan peringatan dini untuk diseminasi peringatan dini kita ada beberapa tempat. Setelah kita share di WhatsApp, harus nge-share lagi di data warning, website BMKG ada sendiri, nanti lagi ke Langgam itu sendiri, gitu Pak. Sudah ya Mbak. Silakan Mas Hakim ada yang perlu dikomentari. Ya Pak, kalau tadi yang pertama saya menanggapi terkait tentang plain text. Plain text itu tergantung dari masukan. Kalau masukannya ada bold-nya pada saat nge-push, kemungkinan besar di WhatsApp bisa keluar bold-nya itu. Yang kedua, kalau terkait push info terkait warning bisa ngambil dari sana. Ini sama pertanyaannya halnya dengan TWS tadi. TWS cuma kan pusat sebenarnya ada di BMKG pusat
terkait informasi yang dikeluarkan oleh balai maupun oleh UPT untuk terkait warning maupun gempa. Itu bisa. Tapi pertanyaannya adalah triggernya tadi, yang tadi saya sampaikan sebelumnya terkait apa namanya notifikasi yang ada di langgam. Tapi jika itu nantinya mau diotomatiskan semua, tidak masalah, gitu. Kita ngambil dari pusat bisa juga, tetapi nanti triggernya itu yang untuk menotif bahwa aplikasi langgam itu bekerja dan notifikasinya itu yang saya tidak meyakini itu akan bekerja dengan baik, seperti itu. Tapi kalau mau dibuatkan ini sebenarnya dari TWS dan MWS itu kan sama Pak ya, hampir diseminasinya kan hampir sama ya, tadi harus ke medsos dan sebagainya. Nah kalau tadi yang dibilang muter-muter itu maksudnya saya kurang paham apakah jaringannya lemot atau apa? Ya maksudnya prosesnya yang muter atau proses share-nya itu yang muter-muter gitu. Proses nge-share-nya istilahnya kan kita untuk yang tadi masalah plain text itu sebenarnya udah harusnya nggak jadi masalah karena dari si Dharma sendiri udah ada otomatis ketika kita memilih wilayah yang kena peringatan dini udah muncul tuh ada bold text-nya. Jadinya nanti kalau untuk yang plain text tuh udah nggak jadi masalah karena kita udah otomatis langsung dari si Dharma. Nah untuk yang muter-muter itu maksud saya tuh proses diseminasinya. Kalau misalnya memang ada fitur memang di langgam itu ada fitur untuk nge-share peringatan dini di sosmed manapun. Tapi menurut saya sendiri karena saya udah nyoba kemarin, paling enak memang langgam hanya nge-share-nya di langgam karena pas diterusin ke tempat lain malah kurang gitu. Oke. Paling ideal itu di Telegram. Tapi sedangkan di Telegram sendiri biasanya untuk nge-share peringatan dini itu nggak tanpa gambar satelit sih. Oh iya. Mungkin kalau yang mau diotomatiskan kalau emang nyambung bisa itu dari langgam ke web balai atau sebaliknya karena yang diinput itu kebetulan sama untuk ada gambar satelitnya dan juga teksnya dan nggak masalah meskipun itu plain. Oke. Ya. Nah, itu tergantung nanti dari ini Pak. Ini ya dua hal yang hampir sama ya dari TWS sama MWS tadi. Mungkin tinggal disepakati saja dari rekan-rekan yang ada di sana, Pak, maunya ngambil datanya langsung dari pusat, nah itu bisa. Namun dari situ nggak jadi masalah gitu. Tinggal kesepakatan aja. Karena sepertinya kalau dilihat dari dua diskusi yang sebelumnya bahwa setidaknya sedikit menambah beban tambahan ya untuk mengisi ngisi yang berulang dengan info yang hampir sama gitu kan, seperti itu Mbak ya tadi ya maksudnya. Mungkin kalau beban sih enggak namanya pekerjaan. Bukan beban. Syarat. Kalau misalkan ada hal yang sama bisa dilakukan sekaligus itu kenapa enggak? Soalnya kan di website cuma yang dilanggap itu mirip-mirip. Apalagi kan tujuan tadi saya lihat di big concept di awalnya itu kan lebih ke PTSP kan untuk langgam bukan fokus ke peringatan dini ataupun informasi gempa seperti itu. Mungkin lebih fokusnya ke PTSP-nya Pak. Ya mungkin saya kembalikan lagi ke ini Pak ke rekan-rekan yang di sana. Jadi kita sih aplikasi yang di balai pengennya petugas itu ngisi satu kali untuk semuanya, bisa untuk langgam. Makanya saya mau mengidentifikasi ke MEWS dengan TWS, sebetulnya pekerjaan SOP-nya apa yang di-input untuk men-share. Nanti itu akan kita pakai untuk semuanya, mau untuk ke pusat, mau ke apa. Jadi satu teman-teman malah dengan aplikasi ini kalau bisa mengurangi pekerjaan yang sama intinya. Dengan sekali input, buat langgam, buat MRT, buat mana. Nah, saya kurang tahu dari masing-masing tugas rutinnya itu apa yang sudah dilakukan untuk men-share itu. Nah, kita mau ambil. Kalau men-share-nya itu kurang fleksibel, kita buatkan website.
website itu kita sediakan dengan sekali klik mau dikirim kemana bisa gitu loh. Mau dikirim kebutuhannya untuk siapa silakan. Kita sekali klik itu kita paralel ke semua stakeholder yang mau diinginkan, mau ke langgam, ke MRT. Nanti semua itu kita yang mengatur. Pokoknya dari operasional mengirim sekali, nanti kita yang mengatur buat siapa aja, kita identifikasi, itu secara aplikasi bisa dibuat. Jadi intinya pekerjaan dengan aplikasi ini kita tambahkan memudahkan operasional, dan apabila ada kekurangan baru kita berikan masukan. Yang tadi mama ada kurang bol, ya coba lihat nanti dicek lagi sama Mas Hakim apa betul yang tadi sudah ada bolnya. Jadi begitu di-share sudah terbol otomatis. Nah, itu nanti coba diidentifikasi lagi karena kan belum ada masukan. Kalau sudah ada masukan nanti kan sama Mas Hakim akan dicek. Mungkin itu masukan tambahan. Gimana Ya. Pak Darman silakan. Ya betul, betul Pak Arif. Semua aplikasi ini kan sebetulnya apalagi semakin dia canggih katakanlah, seharusnya semakin membantu kita untuk sekali push info gitu. Nah memang itu makanya saya minta teman-teman MWS sama TWS bergabung ya, salah satunya ini. Jadi mereka tugasnya ketahuan. Memang di sini ada filtering juga sih Pak Arif. Jadi yang untuk MRT kan dia kalau nggak salah beda dengan yang untuk sehari-harinya itu gitu. Untuk yang rutin ya Pak Arif gitu. Jadi ada hal-hal juga yang tidak dikirim untuk MRT juga. Makanya kan tadi menurut si Rere itu memang ada beda info yang akan diberikan gitu untuk MRT dan sehari-hari atau yang rutin gitu. Jadi nanti kita identifikasi Pak. Kembali lagi memang nanti, seharusnya kita ya betul kita identifikasi betul. Ya nanti kita identifikasi betul, mana betul. untuk mana betul, kita bantu untuk saya. memudahkan pekerjaan. Ya. Betul. Oke, setuju Pak Arif. Betul. Izin Pak. Nah, silakan. Mungkin untuk tahu lebih jelasnya, Pak Darman bisa cek langsung di ruang MWS gimana urutan untuk bikin peringatan dini. Jadi kelihatan sebenarnya tuh yang posisi langgam itu seharusnya ada di mana, gitu Pak. Sama satu lagi saya mau nanya sama Pak Hakim, itu kan kalau nggak salah ada fitur untuk lapor bencana. Nanti misalkan teman-teman di MCWS ataupun TWS itu sebagai admin bisa melihatnya tuh fungsinya untuk apa gitu, ngelihat masyarakat udah lapor bencana. Karena kemarin waktu ketemu Pak Darman saya kayaknya belum diinfokan gimana teknisnya untuk yang lapor bencana itu. Kasih Pak. Bagus. Ya Pak Darman dulu atau saya dulu Pak? Silakan. Lanjut. Ya kalau boleh saya bercerita, ini saya nggak tahu ini berarti apa masih apakah ini sudah diinfokan atau belum ya. Jadi ceritanya adalah kalau kembali ke yang lalu, ini adalah diskusi dengan Pak Kabal waktu itu. Beliaunya pada saat ada sesuatu yang ada di Balai 2 terkait bencana MKG, itu kan melalui WhatsApp KUPT itu. Nah pada saat itu laporan-laporan tersebut akan tidak tersimpan dengan rapi dari grup WhatsApp tersebut. Nah, maka dari situ beliaunya minta coba deh dibikinkan ini yang saat ini lagi ngetren di pusat atau di BMKG terkait crowd sistem untuk kejadian bencana. Jadi fungsi dari Pak Kabal yang diinginkan adalah database bencana itu jika ada terjadi sesuatu di daerah A ataupun tuh habis dari ada peringatan dini yang tadi yang ini peringatan dini, ini warning cuaca, ini sebenarnya peringatan MKG, ada peringatan A terkait hujan lebat. Dengan adanya info lapor bencana ini, user akan memberikan informasi terkait kejadian bencana akibat hujan deras atau dan sebagainya, dan itu masuk ke dalam database katalog ini, hasil database katalog yang dimiliki oleh Balai 2. Nah dari situ
Balai 2 akan memiliki informasi kejadian bencana yang ada di wilayah Balai 2. Seperti itu, Mbak. Itu fungsi dari lapor bencana. Nah, dan dari KUPT bisa ini dulu pinginnya adalah di KUPT, tapi terus kemudian berkembang di rapat-rapat berikutnya adalah untuk publik juga untuk melaporkan. Nah, pada saat mengirim informasi ini, user akan mengirimkan juga posisi dia pada saat mengirimkan tersebut. Jadi ini apakah benar kejadian itu dilaporkan oleh user? Nah, itu divalidasi oleh operator seperti itu. Itu ada di sini, Mbak, di data katalognya itu. Itu yang dulu didiskusikan pada awal-awal langgam. Atau mungkin belum terinfokan, Pak Arifudin dan Pak Darman. Untuk teknisnya bagaimana mengakses untuk lapor bencana belum? Oh, teknis sebenarnya sudah ada di web ya, di web. Nah, ini sabar saya share. Ini yang tadi disampaikan oleh Mbaknya terkait plain text. Kebetulan kalau di sini di WA, harusnya di sini ada bintang masuk di dalam sini. Tapi setelah saya lihat ternyata tidak ada bintang, sehingga pada saat saat terkirim di WhatsApp dia plain seperti itu. Nah, terkait oke, lapor bencana ternyata kayaknya kemarin habis saya rubah, ternyata nggak masuk di sini. Harusnya masuk. Kita rubah dulu sebentar ya. Mbak, yang dari saya. Ini selagi saya merubah mungkin bisa ini dilanjut, Mbak. Mungkin itu ada penambahan tadi lapor bencana. Kemudian masukan tadi sekarang ada Pak Trimo nih. Pak Trimo, gimana implementasi dari PTSP kita dengan menggunakan langgam, sudah ada perkembangan? Belum ada penyebaran. Ya, terima kasih, Pak. Kalau sementara untuk perkembangan dengan adanya langgam, ya ada lah, Pak. Jadi semakin mudah untuk menginformasikan, terutama untuk ke eksternal, Pak. Nah, sudah ada yang dimasukkan ya? Ada pelanggan yang sudah dimasukkan menggunakan aplikasi langgam? Sudah ya? Saya sendiri belum, Pak, belum melakukan itu. Saya lagi pelajari dulu. Iya. Gitu. Memang sih sudah ada yang pada nanya, Pak. Pada nanya untuk informasi ini gimana? Mereka sedang ngobrol sama eksternal itu, yang pelanggan-pelanggan itu. Jadi yang terutama dari JIS itu, dari British School dan dari Jepang School. Yang pelanggan-pelanggan biasa suka minta itu data untuk klaim asuransi. Nah, kami karena belum begitu familiar tentang ini juga kami masih menyimak dulu, Pak. Nanti bisa nanya-nanya lebih lanjut berikutnya, Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak Trimo. Jadi minta tolong Pak stakeholder tadi diinfokan kalau minta data, nggak usah data nggak apa-apa. Jadi lewat aplikasi aja gitu. Nanti kita coba tes dengan aplikasi itu. Moga-moga sih sudah running dengan baik. Silakan dilanjutkan, Mas Hakim. Ini tadi yang yang lapor bencana ternyata dashboardnya masih ada di PTSP. Ini harusnya dashboardnya ada di operator ya. Nah, ini kayak seperti ini. Ini ternyata kemarin ada yang uji coba dari di TPS mungkin yang mengisikan ini. Jadi ini ada foto, nanti foto yang terkait bencana di mana, dia mengirimnya dari mana, dan kita akan tahu informasi yang dikirimkan, mulai nomor handphone, gitu kan, posisinya dari mana dia mengirimkan, dan informasi seperti apa. Dan kita bisa interaktif dengan dia, tapi untuk saat ini saya matikan karena terkait pada saat interaktif nanti takutnya
ada sesuatu yang masuk pada saat seperti medsos itu, kalau di Instagram dia bisa nge-booming nge-push sesuatu yang tidak benar gitu, makanya saya matikan ini. Jadi mungkin nanti di sini kemarin bilangnya ya udah kita mengirimkan lewat via telepon aja untuk mengkonfirmasi seperti itu. Itu sih yang terkait lapor bencana. Jadi informasi-informasi tersebut menjadi database hazard database katalog yang ada di Balai 2. Seperti itu, dan mengikuti yang CRUD-nya dari pusat seperti itu, Pak. Tapi informasi yang sebelah kiri tadi itu otomatis ya dari handphone ya, nggak ada input-inputan lagi ya. Jadi begitu foto, like, langsung dikirim, informasi yang tadi udah didapat semua ya. Ini semua informasi ini langsung dapat semua, Pak. Mulai dari posisinya dia di mana, kecamatan mana dia mengirimkan, kita bisa tahu semuanya. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan terkait di depan tadi terkait 3 hal yang pada saat menge-push informasi terkait di wilayah. Di Langgam ini sudah bisa mendapatkan informasi kecamatan, kota, sama lintang bujur sama provinsinya. Nah, jika tadi NDF terkait NDF waktu peringatan dini mau menge-push dengan bisa memilah kecamatan ini, secara otomatis nanti yang di kecamatan ini aja yang akan menerima informasi. Ini bisa streaming, Mbak. Streaming secara otomatis di servernya Balai 2. Sama halnya kalau kita menggunakan Gojek ataupun Grab, itu kan bisa mengikuti arahnya. Nah, itu sama seperti itu. Itu yang yang tadi di Big Consent itu ada CRUD-nya itu. Itu CRUD untuk posisi user. Seperti itu. Nah, itu, Pak. Jadi ketahuan ya usernya di mana ya. Iya, Pak, betul. Posisi dia yang melapor. Ya, Pak Hakim. Iya, ya betul, Pak. Betul sekali. Oke. Lagi teman-teman. Terus notifikasinya juga langsung kelihatan ya, Pak? Jadi maksudnya kalau ada yang lapor, kita push notifikasinya ya? Ya, ada juga, Pak. Nanti pada waktu lapor, nanti dari siapa yang memberikan informasi tersebut. Ya, semacam media sosial, tapi isinya adalah sisi bencana lah. Sisi sesuatu yang hazard gitu. Tapi bisa skala kecil, bisa skala besar. Iya, betul. Seperti itu, Pak. Oke. Lanjut teman-teman yang lain. Ini ada Vika, Mega tadi mana nih? Ya, Pak, izin bertanya. Untuk Limat ini, sebenarnya kemarin yang mau saya tanyakan kan itu info itu di push gitu ya, push info satu terus numpuk seperti itu ya. Silakan Pak Hakim. Yang mana ya, Mbak? Misalnya kayak info gempa bumi kan dia pasti update tiap kejadian gempa bumi, terus info peringatan dini cuaca juga selalu update setiap ada peringatan dini. Nah, untuk iklim sendiri ini kan infonya itu nggak cuma satu macam gitu, nggak cuma peringatan dini atau gempa terkini doang gitu. Apa ini untuk Limat nggak bisa dipartisi gitu, dibikin beberapa slot untuk membagi infonya kan masa infonya itu juga panjang gitu, bisa sebulanan. Informasi itu berlakunya gitu. Atau gimana? Oke. Ini sebenarnya kembali lagi ke kesepakatan dari rekan-rekan yang ada di Balai 2. Jadi apakah maunya dimasukkan semua atau bagaimana, bisa saja gitu. Nah, itu kembali lagi ke Pak Arifudin, Pak Darman, dan ya bisa saja semua bisa gitu kan. Saya di sini cuma bagaimana menerjemahkan keinginan dari yang ada, menerjemahkan dalam sebuah aplikasi gitu. Monggo saja. Kalau emang ada kesepakatan seperti itu bisa, Pak. Bagaimana, Pak? Oke.
Silakan masukannya seperti apa? Coba kita Nah, Mega, evaluasi. masukannya seperti apa Mega? Masukannya sih dari kalau yang saya lihat ini kan untuk kayak apa ya, PNBP penerimaan gitu ya Pak, komersil. Jadi di depan itu mungkin ada info MKG gitu kan, kemudian listnya apa aja tuh info-infonya gitu, baru nanti ngelink dengan tarif gitu yang disediakan oleh Balai 2 itu info klimat itu apa aja. Misalnya kayak di tarifnya gitu ada analisis klimatologis ya, itu bisa nanti di list gitu apa aja yang bisa dianalisis gitu, seperti Kayak itu. ini maksudnya apa namanya untuk pelayanan itu ya Mbak? Iya, pelayanannya jadi connect ya. Terus tadi meteo juga ini langgamnya untuk Ini apakah informasi. seperti ini? Maksudnya yang apa ada harganya gitu. Ini analisis dan perakiraan hujan bulanan. Oke, Terus apa namanya informasi mingguan partikular kayak gini dengan harga 70.000. PNBP. Oh, Seperti sudah ini. ya. Mungkin Saya di udah- list Sudah itu ada. Pak Mas Hakim coba di searching klimatnya aja, supaya kelihatan klimatnya aja. Oke, ini klimat. Layanan klimat apa saja di situ. Jadi di search ada. Ya ini Pak. Kalau enggak di sini di klimat nih. Oke. Bentar. Apakah ini yang dimaksud Pak ya? Apa namanya? Ini, Ya. Di perakiraan klimat dulu. klimat. Ya klimat. Ini Mbak, Harus klimat apa aja. Nah, ini Coba atau atlas. baca di situ. Ya. contohnya klimat nih Mbak. Nah, ini ada yang apa namanya? Atlas kesesuaian agroklimat dengan harga 470. Apakah seperti ini ya? Ya, seperti itu. Oh, saya nggak pernah buka gimana. Ini apanya ya? Nah, Langgam. itu makanya ini kamu udah kenalin. Ini makanya gimana? Jadi klik semua produk, nanti dipilih mau pilihnya apa. Oh, ini Pilih. tampilan yang di masyarakatnya ya? Oke. Saya nggak pernah ada buka di user, itu. user, Oke. di Sebenarnya user. kalau yang di apa namanya? Di sisi Makanya di sisi apa namanya? Di sisi ini juga ada sepertinya. Mungkin ya, mohon maaf ya, ini di sisi operator, tapi di sisi PTSP-nya. PTS. Di sisi PTSP itu di sini ada daftar menu pelayanan, dan di sini sudah terkategorikan apa namanya dengan apa sesuai dengan perka BMKG ya, yang untuk PNBP itu di sini sudah ada semua. Nah, ini Apakah ya seperti ini ini maksudnya? ya, kalau ini yang PTSP. Izin Pak. Iya. Izin Pak. Lihat sih jujurnya. Iya. Nggak tahu isinya. Makanya kamu klimat lihat. itu aja. Numpuk terus ya. Aduh. Sudarman. Ya, silakan. Kayaknya saya paham poinnya Mbak Mega. Kayaknya Mbak Mega masih bingung. Itu tuh yang dimaksud bukan untuk poin yang bagian bawah yang ada harga, tapi yang di bagian atas yang satu tempat kayak peringatan dini gempa bumi, kan itu ada informasi klimat. Kayaknya di bagian situ Pak, bukan yang bagian bawah. Yang di bagian bawah kan untuk masyarakat yang meminta data ya. Kan yang menu layanan BMKG yang bawah itu kan untuk masyarakat untuk meminta data, sedangkan yang kita untuk yang operasional kan yang di atas tuh, yang bagian peringatan dini. Terus yang Mbak Mega maksud kayaknya informasi klimat. Kan karena itu sifatnya udah bukan komersil, karena informasi yang klimat yang Mbak Mega maksud. Nah, plotnya kan cuma satu. Mungkin maksudnya yang di bagian informasi klimat itu kayak ada pilihan sendiri gitu ya. Kayak ada panah pilihan. Kalau untuk pilihan pertama untuk ngupload misalnya analisis curah hujan bulanan dasarian 1, yang dibawa untuk perakiraan dasarian berikutnya, seperti itu Pak. Oke. Ya. Ya, Jadi betul, untuk menu kayak ini gitu. ya, menu. Ya. Mungkin bisa di list klimat produknya apa aja ya, supaya nanti Mas Hakim bisa menaruhnya di mana. Kira-kira ada berapa item yang poin-poin penting yang perlu disampaikan ke masyarakat, produknya apa saja gitu, nanti bisa di list. HTH sama peta curah hujannya. Nah, karena yang meteo juga mungkin mirip seperti yang informasi klimat Pak untuk yang perakiraan cuaca.
Karena nanti harus dibagi lagi per kabupaten, karena kan kita ada 8 kabupaten. Mungkin bisa dibikin panahnya juga, misalkan per kabupaten informasi per kecamatannya, seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, nanti coba kita coba diskusikan lagi untuk informasi cuaca yang berkecamatan, kemudian siapa yang input. Coba, ini kan database-nya cukup banyak ya. Coba kita tampung dulu lah. Kita tampung dulu untuk informasi yang mau dibutuhkan ditampilkan ya. Ya, memang betul. tadi awal tadi memang halaman ini memang lebih banyak ke PTSP-nya ya, tapi itu info tambahan juga perlu dimasukkan. Cuma supaya kelihatan kira-kira nanti didesain di dashboard-nya, oh ini ada info cuaca, ada info klimat, ada info geofisika. Tapi saya pikir kalau geofisika kan data saatnya, data historisnya mungkin saya pikir harus minta data lah lewat PNBP. Tapi kalau data publik yang jadi di atas itu info publik, yang di bawah info premium, itu aja dibedain mungkin Mas Hakim ya. Ya Pak, makanya ini update yang terakhir ini lebih banyak menutupi informasi yang pada saat dibuka yang ada dalam info premium tentang PTSP. Kemudian kalau di bawah baru kita bisa menemukan informasi yang MKG untuk masyarakat. Ini karena apakah maunya seperti ini? Dan nanti saya kembalikan lagi ke kesepakatan yang ada di sana Pak. Gitu. Monggo saja nanti diidentifikasi dan di list apa saja kebutuhan yang terkait aplikasi ini. Saya coba untuk terjemahkan ke aplikasi seperti itu Pak. Ya. Nanti coba kita listing dulu dengan Pak Darman. Pak Darman buat catat ya nanti ke Pak Kabal. Pak Kabal yang akan menentukan konsepnya ini. Ini yang sebetulnya konsep sudah jadilah 90%, tinggal ada masukan-masukan, ada penambahan-penambahan. Coba yang penambahan-penambahan coba dikonsultasikan lagi dengan Pak Kabal. Oh ya juga. Mungkin itu. Ini terkait ini yang kemarin dimintakan untuk lapor peralatan ya dan curah hujan ya Pak. Ya. Nah, itu diregistrasi dulu nomornya. Ini sekali mumpung saya ingat bahwa itu sudah dilakukan gitu. Tinggal nanti di sini di user Anda bisa di add user. Sebenarnya nama ini harusnya nggak apa-apa nama ini nama yang tidak sama di aplikasi, tapi yang penting adalah email dan nomor handphone. Nah, kalau dilihat dari user pelanggannya orangnya itu harus register dulu atau kita registerkan? Harus register dulu Pak. Ya kan kemarin register dulu baru masuk ke database, baru kita arahkan menjadi akun khusus ya. Iya betul. Ini kan mintanya kemarin adalah untuk UPT ya, UPT pakai UPT dan petugas pos hujan. Contohnya ini aja. Ini saya nggak usah ganti biar cepat. Ini nomor yang terregistrasi pada saat pendaftaran. Pada saat mendaftar emailnya. Oh, sorry. Itu email. Ya. Tapi Mas Hakim, pengetahuan saya kalau untuk pengamat pos hujan, biasanya sih kita sudah punya listnya ya. Teman-teman di Staklim itu sudah punya listnya. Siapa-siapa aja yang masuk menjadi pengamat. Karena kalau mereka disuruh ngisi lagi, saya juga kurang kayaknya hanya ini aja. Karena terus terang aja bahwa semua pengamat itu sebetulnya sudah punya sudah bisa langsung dibuat gitu.
Kalau kita kasih suruh register lagi, kemungkinan besar agak ini juga ya gitu. Kalau untuk lebih mudahnya sebetulnya sudah punya listnya, kecuali kalau mereka ada pergantian pengamat gitu. Biasanya gitu Mas Hakim. Oh, ya Pak. Biasanya teman-teman Staklim sudah punya, kayak saya dulu kan di Staklim ya kebetulan. Jadi saya sudah punya karena kebetulan saya dapat daerah Pandeglang. Jadi semua koordinator yang ada, semua pengamat yang ada di Pandeglang saya punya namanya. Terus kalau mereka ada penggantian, ya mereka akan kasih tahu ke saya gitu. Dan rata-rata mereka kebanyakan kayak ada petani, ada orang yang memang nggak, ya istilahnya handphone aja itu barang yang inilah gitu buat mereka. Jadi ya kalau suruh gini-gini mungkin juga agak untuk kalau kayak gini kayaknya dari Staklim sendiri sudah punya ini kok Mas Hakim gitu. Oh iya. Kelihatannya gitu ya kalau masukan saya sih seperti itu. Oke, baik Pak. Ini apa namanya? Bagaimana Pak Arif? Ini terkait apa namanya persetujuan ini kan apa namanya request dari ini ya dari Balai 2 saya kira ini. Dari kemarin dari Bogor, Jawa Barat. Pasti dari Staklim. Dari Mas Hadi kemarin kita punya aplikasi, bisa nggak nitip? Ya boleh, nanti tinggal saya juga dibantu juga menyebarluaskan langgam secara nggak langsung. Jadi secara nggak langsung mereka harus install langgam, terus mereka terbantu dengan mengisi data hujan harian menggunakan aplikasi ini. Sambil gaung bersambutlah antara saya dengan Provinsi Jabar. Jadi saya menambahkan item sedikit, tapi langgam itu lebih meluas untuk pemakaiannya. Jadi intinya itu, nanti masalah detail apa namanya username add usernya nanti saya koordinasikan lagi dengan tim Jabar lah. Apa kita bisa buatkan secara mandiri dari sini, dari admin, kita buatkan user, nanti tinggal saya kisi orang-orangnya, kamu username-nya pakai ini, password-nya pakai ini, jadi inputnya pakai ini gitu loh. Apa seperti itu memungkinkan atau enggak. Jadi nggak harus mereka mendaftar sendiri, tapi kita daftarkan, kita kasih username password-nya aja gitu. Oh, bisa. Boleh juga Pak, seperti itu Pak. Nah, itu makanya tadi saya kembalikan lagi apa yang menjadi ini dari Balai 2, monggo saja disampaikan, nanti saya terjemahkan, saya bantu terjemahkan di dalam bentuk aplikasi Pak, seperti itu. Ya. Jadi mungkin untuk petugas penakar hujan, saya pikir dari admin aja di input, nanti biar kalaupun ada petugas penggantian dari Pak Garban, ya kita yang input lagi, yang rubah, tapi yang boleh punya yang boleh ngirim data cuma orang-orang itu, tidak semua orang bisa ngirim data. Iya, betul. Tapi di lapangan ya Pak Arif, di lapangan kadang-kadang itu juga bukan dia gitu, kadang-kadang dia pasti ada orang lain lagi, kadang-kadang ya anaknya lah, siapa gitu. Jadi kadang-kadang juga mereka tidak semata-mata mereka gitu, kadang-kadang kayak gitu sih. Gitu. Makanya yang penting ya user sama username sama passwordnya aja kita berikan gitu. Jadi mereka bisa jalan gitu. Ya. Oke. Ada poin-poin lagi yang perlu didiskusikan tadi, masukan-masukannya coba kita tampung dulu. Evaluasi dari Mas Noval, ada masukan tambahan? Dari saya mau konfirmasi aja Pak. Jadi sementara untuk input dari TWS sama TWS pakai web saya, nanti web saya ditingkatkan buat di trigger buat langgam Pak ya. Itu aja Pak ya. Ya boleh. Jadi Mas Hakim, jadi webnya Mas Noval dulu yang sudah familiar dengan webnya, dengan codingnya, untuk diintegrasikan dengan langgam. Monggo aja Pak. Ya. Soalnya kan ada penambahan fitur tadi ya. Kalau bisa dimungkinkan per provinsi database-nya. Jadi Mas Noval nanti membuat web itu web umum, satu website itu bisa untuk semua UPT di Provinsi Balai 2. Nanti begitu MEWS Balai 2 inputnya ya ada menunya, saya masuknya dari Balai 2 Banten. Kalau untuk Lampung berarti masuknya dari ada menu pilihan lah, Provinsi Lampung
itu seperti itu. Jadi nanti masuk database-nya masing-masing provinsi, nanti ternotifikasi kepada orang-orang yang sudah terregister sesuai dengan provinsinya. Gitu ya, Mas Hakim? Berarti pemisahnya tuh provinsi, Pak ya? Pembedanya. Iya, sementara provinsi aja. Ya, Pak. Dan kalau dari saya, mungkin nanti dari Balai 2 memfokuskan arah dari langgam ini maunya seperti apa gitu kan, dan nanti fungsi-fungsi apa saja yang ada di dalamnya mungkin monggo aja didiskusikan nanti, baru nanti akan saya update ke ini agar nanti sesuai dengan kebutuhan yang ada di sana dan keinginan dari rekan-rekan yang ada di Balai 2, Pak. Iya. Baik. Jadi ke rapat hari ini nanti kita rapatkan lagi di internal balai dengan Pak Kabal dan para pejabat yang terkait supaya kita kalau udah fix baru kita sampaikan ke Mas Hakim ini hasil rapat terakhir kita. Ya, nanti sekalian saya mau sharing yang aplikasi ini dari segi teknisnya, secara teknis alur dari yang dari dari operator sampai ke database sampai keluar ke user itu nanti mau saya sharing teknis dulu nanti biar nggak tempat tinggi ya dengan Mas Novel tadi, Pak. Iya. Oke, kalau begitu. Mungkin itu ada masukan, ada tambahan, udah. Sip. Baik. Cukup, Pak. Baik. Cukup, Pak Arif. Ya, terima kasih. Mas Hakim, Pak Darman, Mas Novel, teman-teman MEWS, TWS, Pak Trimo, makasih. Pak Fitri sudah hadir di sini dari jam berapa tadi ya? Udah sampai nggak terasa udah sore ini. Udah mau pulang. Jadi setelah rapat ini coba kita tampung masukan-masukan, kita diskusikan, kita sampaikan ke atasan untuk di finalisasi lah apa-apa memang konsep langgam ini arahnya mau dikemanakan. Soalnya kan kalau menampung semuanya masukan nanti jadi bingung, makanya kita harus fokus dulu nih, fokusnya kemana. Ya namanya masukan-masukan silahkan diberikan. Sudah saya ucapkan terima kasih sudah memberikan masukan-masukan yang cukup bagus. Nanti tentu masukan-masukan itu kita tampung dulu ya, karena kan terkait dengan tadi konsep langgam itu arahnya kemana supaya lebih fokus, supaya tidak melebar kemana-mana juga, supaya Mas Hakim juga nggak bingung nanti ada masukan begini tampung, masuk begini tampung gitu. Kita harus fokus dulu kemana dulu. Pak. Dan sama masih saya bisa bisa memasukkan itu dalam nggak masalah, Pak, nggak apa-apa. Masih bisa saya bantu untuk mengaktif, monggo aja gitu. Iya. Mantap. Baik. Nama itu bisa membantu dan tidak secara kasarnya tidak memberatkan apa yang ini yang ada, biar lebih, karena aplikasi itu kan sebenarnya memudahkan gitu dari segi ininya. Betul. Ya, aja, makanya. Pak. Saya siap untuk Nanti apakah bentuknya perkembangannya berkembang terus atau apa sampai harus deadline-nya seperti apa? Kita harus punya roadmap dulu nih, takutnya roadmap-nya arahnya kemana dulu, jangan sampai nggak terkontrol. Nanti ujung-ujungnya sama dengan info BMKG seperti itu kan jadi nggak pas juga. Jadi kita harus fokus juga. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas masukan-masukannya untuk semuanya. Saya kira saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, monggo.